Buka portal berita manapun, dan kata yang akan Anda temukan adalah inflasi. Pergi ke pasar, dan yang Anda lihat adalah harga-harga kebutuhan pokok yang merangkak naik. Bicara dengan teman-teman, dan yang paling sering Anda dengar adalah keluhan tentang sulitnya mencari penghasilan tambahan. Di tengah semua informasi ini, sangat mudah bagi kita untuk merasa kecil, merasa tidak berdaya, merasa seperti sehelai daun kering yang diombang-ambingkan oleh badai situasi ekonomi yang ganas dan tak terkendali. Kita mulai menyalahkan pemerintah, menyalahkan pasar global, menyalahkan keadaan. Tapi bagaimana jika saya katakan, ada sebuah ekonomi lain yang jauh lebih kuat dan lebih berpengaruh pada kehidupan Anda sehari-hari? Sebuah ekonomi yang 100% berada di bawah kendali Anda. Sebuah ekonomi yang tidak diatur oleh bank sentral, melainkan oleh pikiran dan perasaan Anda. Inilah yang saya sebut sebagai ekonomi getaran. Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, hari ini kita tidak akan membahas grafik inflasi. Kita akan membahas grafik energi Anda. Kita akan belajar cara berhenti menjadi korban dari ekonomi eksternal dan mulai menjadi gubernur bank sentral dari ekonomi getaran Anda sendiri. Karena disinilah letak kekuatan sejati untuk menciptakan kemakmuran apapun badai yang sedang terjadi di luar sana. Diagnosis, menjadi korban badai atau kapten kapal. Bayangkan situasi ekonomi eksternal dengan segala gejolaknya adalah sebuah badai besar di tengah samudera. Anginnya kencang, ombaknya tinggi. Anda tidak bisa mengendalikan badai itu di luar kuasa Anda. Namun, Anda berada di atas sebuah kapal. Ekonomi getaran Anda adalah kondisi kapal Anda dan keahlian Anda sebagai kapten. Jika kapal Anda rapuh, penuh lubang, dan mesinnya sering mati, ini adalah metafora untuk pikiran yang penuh dengan keyakinan negatif, kecemasan, dan ketakutan. Maka ombak kecil sekalipun bisa menenggelamkan Anda. Tetapi, jika kapal Anda kokoh, terawat baik dan mesinnya bertenaga, ini adalah metafora untuk pikiran yang dipenuhi keyakinan positif, percaya diri, dan ketenangan. Maka, Anda bukan hanya bisa bertahan di tengah badai, Anda bahkan bisa memanfaatkan angin kencang itu untuk melaju lebih cepat menuju pelabuhan tujuan Anda. Dua orang bisa berada di tengah badai yang persis sama, namun mengalami nasib yang sama sekali berbeda. Yang satu menjadi korban, yang satu menjadi penakluk. Perbedaannya terletak pada kualitas ekonomi getaran internal mereka. Anatomi ekonomi getaran Anda. Sama seperti ekonomi negara, ekonomi getaran Anda juga memiliki neraca keuangan. Yang pertama, aset getaran. Ini adalah semua hal internal yang menaikkan nilai bersih getaran Anda. Yang pertama, keyakinan yang memberdayakan. Rezeki selalu datang dari arah tak terduga. Saya adalah magnet uang. Setiap tantangan adalah peluang. Yang kedua, perasaan berfrekuensi tinggi, rasa syukur, cinta, kegembiraan, damai. Yang ketiga, kenangan kesuksesan di masa lalu. Setiap kali Anda berhasil mengatasi masalah, itu menjadi aset. Yang keempat, keahlian dan pengetahuan, meningkatkan rasa percaya diri dan nilai Anda. Yang kelima, hubungan yang mendukung, lingkaran pertemanan yang positif. Sedangkan yang kedua, liabilitas getaran. Ini adalah semua hal internal yang menguras energi dan menurunkan nilai getaran Anda. Yang pertama, keyakinan pembatas. Uang susah dicari, saya tidak pantas kaya, orang kaya itu jahat. Yang kedua, emosi berfrekuensi rendah. Khawatir kronis, iri hati, rasa bersalah, kemarahan. Yang ketiga, trauma finansial masa lalu, kenangan ditipu, bangkrut, atau dihina karena uang. Yang keempat, kebiasaan mengeluh. Setiap keluhan adalah pajak yang Anda bayarkan kepada kemiskinan. Yang ketiga, arus kas getaran. Ini adalah aliran energi Anda sehari-hari. Apakah pemasukan getaran positif, seperti dari membaca buku, meditasi, tertawa, lebih besar daripada pengeluaran getaran negatif, seperti dari menonton berita buruk, bergosip, atau mengeluh? Sebuah resesi getaran, di mana liabilitas lebih besar dari aset dan arus kasnya negatif, jauh lebih berbahaya daripada resesi ekonomi. Resesi getaran jauh lebih berbahaya. Inilah kebenarannya. Anda bisa saja berada di tengah ekonomi eksternal yang sedang booming, tapi jika ekonomi getaran Anda sedang resesi, Anda akan tetap merasa miskin dan kesulitan menarik peluang. Sebaliknya, sejarah dipenuhi oleh kisah-kisah orang yang justru menjadi sangat sukses di tengah krisis ekonomi terburuk sekalipun. Mengapa?
Karena saat semua orang panik dan kapal mereka bocor alias getaran rendah, mereka tetap tenang, fokus dan menjaga kapal mereka tetap kokoh alias getaran tinggi. Dalam kondisi getaran tinggi, mereka bisa melihat peluang-peluang yang tidak terlihat oleh mata orang-orang yang sedang panik. Menyalahkan situasi ekonomi adalah tindakan menyerahkan kemudi kapal Anda kepada badai dan berharap ia akan berbaik hati. Itu adalah tindakan keputusasaan. Mengendalikan ekonomi getaran Anda adalah tindakan memegang kemudi dengan kuat. Puncak kesadaran, situasi bukan penyebab, tapi kondisi cuaca. Sekarang, kita sampai pada puncak kesadaran yang akan memerdekakan Anda dari perasaan menjadi korban. Situasi ekonomi eksternal tidak pernah menjadi penyebab dari kondisi finansial pribadi Anda. Ia hanyalah sebuah kondisi cuaca. Kondisi finansial pribadi Anda ditentukan oleh bagaimana Anda menavigasi kapal getaran Anda di tengah kondisi cuaca tersebut. Saat cuaca cerah, alias ekonomi baik, semua kapal bisa berlayar dengan mudah. Tapi saat badai datang, alias ekonomi sulit, hanya kapal yang kokoh dan kapten yang handal yang akan selamat dan bahkan bisa menemukan pulau harta karun baru. Maka berhentilah menghabiskan energi Anda untuk mengutuk badai. Mulailah menghabiskan energi Anda untuk memperkuat kapal Anda dari dalam. Panduan praktis menjadi Menteri Keuangan getaran Anda sendiri. Yang pertama, lakukan neraca getaran mingguan. Ambil jurnal Anda, buat 2 kolom, aset getaran dan liabilitas getaran. Tuliskan dengan jujur apa saja yang ada di masing-masing kolom dalam hidup Anda saat ini akan memberikan gambaran jelas tentang kesehatan ekonomi internal Anda. Yang kedua, lakukan diet keluhan 24 jam. Ini adalah cara tercepat untuk mengurangi pengeluaran getaran negatif. Ambil tantangan, selama 24 jam penuh, berkomitmenlah untuk tidak mengucapkan atau bahkan memikirkan satu keluhan pun tentang uang atau ekonomi. Setiap kali dorongan untuk mengeluh muncul, segera ganti dengan satu hal yang bisa Anda syukuri saat ini juga. Yang ketiga, jadwalkan investasi getaran positif. Sama seperti Anda menjadwalkan pekerjaan, jadwalkan waktu untuk meningkatkan aset Anda. Selasa malam, investasi aset pengetahuan, membaca buku 30 menit. Kamis sore, investasi aset koneksi, menelpon sahabat yang positif. Sabtu pagi, investasi aset vitalitas, jalan kaki di alam membuka. Tantangan untuk Anda minggu ini, pilih satu liabilitas getaran terbesar Anda dari neraca yang telah Anda buat. Mungkin itu adalah kebiasaan mengeluh, mungkin itu adalah keyakinan uang susah dicari. Minggu ini, fokuskan seluruh kesadaran Anda hanya untuk mengurangi kekuatan dari satu liabilitas itu saja. Ingat, Anda bukanlah daun kering, Anda adalah kapten dari kapal Anda yang perkasa. Badai mungkin datang dan pergi, tapi selama Anda memegang kendali atas getaran Anda akan selalu bisa mengarahkan kapal Anda menuju pelabuhan kelimpahan.